Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan, mumpung masih di dalam masjid, jangan lupa untuk niat i'tikaf. Nah, ibu-ibu titip pahalai nang bapak-bapak. Nih, soal ibu-ibu ini njopo gak iso i'tikaf, bapak-bapak sing iso i'tikaf nih. Nah, jangan lupa niat i'tikaf, karena bentar daripada iktikaf kita bernilai memerdekakan budak, yang itu pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kemerdekaan, sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Tapi sayangnya kita melihat semakin akhir nominal nilai 70, 71, 72 sampai 79, semakin akhir kemerdekaan ini hanya terasa sebagai nama dan kenangan. Kenapa demikian? Maaf, yang terjadi di masyarakat kita merayakannya enggak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat niku sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, la azidannakum, akan aku tambah kenikmatan. Merdeka itu nikmat, tapi ketika disyukuri kenikmatan merdeka itu dengan namanya syukur, itu menjalankan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk tujuan diberikan itu kenikmatan. Namanya merdeka. Merdeka itu bebas. Bebas dalam artian mau ibadah bebas, nggak diganggu. Kalau dulu para ulama mau nyebarkan ilmunya susah ya, saat penjajahan nggak bisa, dihalangi, dibatasi. Tapi ketika merdeka bebas, bisa menyebarkan ilmunya. Yang mau berangkat ke masjid, ibadah ke musola, langgar zaman dahulu nggak merasa nyaman saat penjajahan, tapi dengan dibebaskan mestinya semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mirisnya zaman sekarang ini, Masya Allah, masjidnya penuh orang-orang yang beruban dan jalannya sudah miring-miring. Nggih napa nggih? Sing seger-seger, sing rambutnya sik putih, sing ireng klemis akeh nang masjid. Masjid Baitul Muslimin niki kula wis kenal mulai cilik. Mulai cilik kula niku masjid niki isine wong usiae 40 ke atas. Nggih napa nggih? Niki takmir niki pun bingen lho sampai saiki takmire. Napa sing nem-neman mboten enten wisan. Teng pundi? Teng pundi sing nem-neman iki? Kiras, wifi. Padahal ini Baitul Muslimin loh. Wis pokoke duwe KTP Islam iki omahe wis. Sakarepe kate iktikaf-iktikafomu 24 jam iki. Tapi mek ngarepe tok. Iki dikunci. Nggih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak digunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai Allah memberikannya, justru sebaliknya tambah digunakan maksiat, dikasih kebebasan los.
maaf, kalau 17 Agustusan ini, bulan Agustus niku kan di desa-desa niku kan enten lomba nggih. Enten apa mboten? Lomba niku sae napa awon? Hah? Lomba niku bagus, tapi lomba sing enten niku sae napa awon? Su'ul khotimah ta husnul khotimah niku? Kinten-kinten lek pejuang-pejuang niku dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kembali, kemudian ngelihat lomba-lomba seperti itu, kira-kira senyum, bahagia, seneng, mengapresiasi apa nggawa pedange, nggawa bambu runcingnya langsung mesti disuduk? Maaf, mereka itu para pejuang tetesan darah dari para ulamanya, para kiainya, dari santri-santrinya, dari pejuang-pejuangnya. Mereka semuanya ini mengeluarkan tetesan darah dan keringat, hidup tidak nyaman, tidak tenang untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Zaman sekarang naudzubillah, panggung hiburan. Napa panggung hiburan itu? Isine sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini panggung hiburan ini. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau lewat taman surga, taman itu kan indah nggih. Hiburan apa mboten? Nah niki merayakan kemerdekaan, tapi yang ada orkesan. Maaf, bukan berarti Islam itu melarang seneng-seneng, bukan. Kesenangan di dalam Islam itu di dunia dibatasi. Hal mubahat, hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam itu banyak yang menyenangkan. Rekreasi itu boleh, tapi ada batasannya, ketika tidak bercampur laki perempuan. Tapi kalau sudah bercampur laki perempuan dilarang. Yang mubah jadi hukumnya haram. Apalagi panggung hiburan, Masya Allah, yang ditampilkan body yang mulus-mulus, yang seksi-seksi, bahkan terlihat sebagian besar auratnya. Ngapunten, daripada ngono mesisan mawon, sampean gawa iane sampean HP downloadno video-video porno mesisan, sama aja, sama-sama merusak enggak? Ngene apa nggih? Sing banter orkesan ngerusak apa mboten? Kok sik nanggap? Kadang-kadang Masya Allah mantenan itu sunnah Nabi apa sunnahnya setan? Sing diundang iku maulidan apa orkesan? Cocok napa mboten? Niku tasyakuran niku takafuran namanya nggih. Ini mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah seperti itu, apa ini? Pemikiran anak-anak, pemuda. Wah, mari ndelok ngono, kira-kira sregep mlebu masjid. Zaman dahulu diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu orang ulama soleh, dia namanya orang soleh itu banyak yang seneng ya, namanya orang soleh banyak yang seneng. Di antara mereka yang seneng itu ketika kok berangkat nang masjidnya mulai telat nggih, hadir majelis ilmune mulai males, niku berangkat melihat wajahnya seorang ulama yang soleh, kalau nggak salah namanya Muhammad bin Wasi', kalau nggak salah disebutkan dalam Ihya Muhammad bin Wasi'. Ngelihat wajahnya, setelah melihat wajahnya orang soleh, pulang semangat ibadah bisa 1 bulan. Semangat ibadahnya podo karo sampean lek umroh ndelok Ka'bah, Masya Allah semangat ibadah, mulai ndelok Indonesia, ndelok sakminian ya, ndelok pramugari asli ini wis lek kono niat, wah Masya Allah mulai aku sapulan sepisan minimal khatam Al-Quran nggih. Wah qobliyah ba'diyah nggak tak tinggal, duha witir nggak tak tinggal. Apa? Oh di Mekah berangkat nang masjid sak jam 2 jam sak durunge subuh di masjid.
Malbu Mojosari azan lho. Oh si azan nggih. Kenapa? Yang dilihat setelah pulang aurat, yang dilihat apa sesuatu yang membuat luntur keimanan kita. Lah apalagi yang melihat para pemuda lek kok wis mbamba sing delok ngono kan ya tambah lucu asline nggih. Wis mambu lemah ya sik kober ndelok orkesan. Wah aku gak melok Ustaz. Tapi aku nyumbang. Ya padha wae. Nggih. Sama saja kita membantu dalam kesuksesan sama aja. Makanya di perumahanku ben iku ono orkesane. Nggih. Pertama aku melbu ditariki. Ero ono orkesan tahun ngarep tak gembok wisan. Sik tas iki. Teko nang omahe Ustaz. Ini iuran untuk memeriahkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh acaranya apa? Panggung hiburan. Apa panggung hiburannya? Orkesan. Njaluki nang Ustaz kan. Biasa iku Ustaz iku butuh dana kayak acara sholawatan nggih, kayak majelis, kayak nyumbang fuqara wal masakin, kayak sosial. Iki dijaluki kayak orkesan. Nauzubillah min dzalik. Lho sing njaluk dudu wong tuwa-tuwa, arek nom-noman. Lek ini sudah menandakan bahwa mental pemikiran anak zaman sekarang ini sudah melalaikan hakikat syukur atas kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita siapa lagi yang menghentikan ini? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nih, saya ulangi lagi, kalau bukan kita yang menghentikan gerakan-gerakan demikian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Kita ini cinta Indonesia apa enggak? Sing temen, sing semangat, cinta kepada Indonesia apa enggak? Lek cinta niku berarti harus memperbaiki mentalnya warga negara Indonesia, bukan menghancurkan mentalnya. Kita dulu dilarang delok film India apa ketok udele, saiki udele dibebasno, bapake ngejak anake. Ngene apa nggih? Engko lombai astagfirullahaladzim, ibu-ibu nyusoni bapake. Lho terjadi napa mboten niki? Terjadi. Miris nggak? Kita nggak merasa miris ya, karena kita memang nggak cinta Indonesia. Kalau kita cinta Indonesia, melihat hal seperti itu miris. Kenapa? Mental anak-anak muda yang akan datang ini akan rusak. Padahal dalam pepatah syababul yaum rijalul ghad, pemuda zaman sekarang ini akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Lah kalau pemimpinnya itu senengannya porno, rakyatnya luwe doyan. Pemimpin soleh aja rakyatnya si ono sing seneng porno, apa maneh pemimpinnya seneng naudzubillah min dzalik. Karena itu perayaan ini harus kita rubah. Apalagi kita akan menyambut dengan merayakan kemerdekaan negara kita sambut juga hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan acara seperti inilah. Bersolawat kepada Nabi, bersilaturahmi, sunnah-sunnahnya Nabi dihidupkan ya. Kalau bisa siwak jangan pernah ditinggal ya, minyak wangi yang disunnahkan oleh Nabi jangan pernah ditinggal. Sholat sunnah yang disunnahkan oleh Nabi, ketemu orang salam ya, salam itu bukan nunggu kenal baru salam. Ono mana enggak kenal, weh, syiarnya orang Islam itu salam, bukan weh. Kemudian tebar senyum, ketemu wong merungut ae, masih duwe utang akeh, ku tetap senyum. Ya mudah-mudahan gara-gara senyumnya utangnya lunas. Oleh bahas utang itu semangat, subhanallah. Bahas utang ngono mudah-mudahan lunas itu langsung wamine buanter.
mudah-mudahan mlebu surga. Amin ngono tok. Koyoke enakan duit luan daripada surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya Nabi ayo kita hidupkan. Ketemu orang sumai, itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi ku gak tahu merengut, gak pernah susah, gak pernah terlihat susah, padahal pikirannya Nabi itu full. Kita kan paling mikir anak, bojo, mentok putu. Gini apa nggih? Nabi itu yang dari 1446 tahun yang lalu meninggal apa hijrahnya sampai sekarang ini, yang dipikirkan itu sampai kiamat nanti loh. Umatnya itu dari zaman dahulu sampai yang akan datang, bukan di dalam kehidupan dunia tok, sampai akhirat diiling-iling, dipikiri oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mau meninggal, saat mau dicabut oleh malaikat Israel nyawanya, tanya dulu kepada malaikat Jibril, man li ummati min ba'di. Pikirannya Nabi niku, tapi ketemu orang senyum sampai seluruh sahabatnya Nabi, seluruhnya tanpa terkecuali, mereka merasa orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi itu buat besok nggak ada, bahkan kalau punya untuk besok kepikiran. Kita untuk sebulan ada, saya ketemu wong merengut, senyum. Kita ini sesama muslim, ikhwan, satu saudara, kenal nggak kenal ya tetap senyum. Jangan punya rasa dendam kepada sesama muslim. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saling menghormati, saling memuliakan yang tua, menghargai yang muda menghormati yang tua. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang selayaknya untuk kita lakukan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling menggembirakan Nabi Muhammad, yang menunjukkan bentuk penghormatan kita, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad, menjalankan ajaran dan tuntunannya semasa hidupnya untuk kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Karena Allah memuji Nabi Muhammad, hanya satu yang dipuji oleh Allah. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Lah akhlaknya Nabi Muhammad ini kalau kita bawa, maka Nabi Muhammad akan bangga kepada kita, akan senang kepada kita, yang menunjukkan bahwa kita mensyukuri, kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mempraktekkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita umatnya. Dan kita ajarkan kepada yang lain, keluarga kita, anak istri kita. Jangan melok ngaji dipek dewe, anak bojone gak diajari. Ajarkan, tularkan, sampaikan kepada mereka bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika berumah tangga, bagaimana caranya melakukan dalam urusan rumah tangganya, ketika bekerja bagaimana cara bekerja Nabi Muhammad SAW, ketika ketemu anak kecil bagaimana Nabi SAW. Anak cilik saiki kan kurang ajar karo wong tua. Napa? Karena orang tuanya nggak mengajarkan. Karena orang yang lebih tua nggak memberikan apresiasi kepada yang muda, sehingga yang muda merasa dianggap cilik terus. Yang anak kecilnya juga nggak pernah dididik untuk menghormati yang lebih tua. Ngapunten. Banyak di antara kita ini yang salaman sama orang tuanya seperti ini, banyak. Ada yang cium tangan, ciumnya gini. Dari siapa mengajarkan nyium tangan itu pakai pipi? Hah? Sopo sing ngajari, gak paham aku. Namanya mencium itu pakai bibir dan hidung. Itu mencium. Oh, cium tangan, enggak, cium tangan yang ini. Kepada yang lebih tua nggak menghormati, nggak memuliakannya, nggak menghargainya. Kenapa? Karena nggak pernah dididik hal seperti ini. Dulu sekolah itu mendidik, masya Allah, pendidikan dari sekolah itu luar biasa. Kalau sekarang nggak wani gurune, ono ham itu loh.
Dulu kita dipukul guru, mulai gak wani lapor. Saiki diku kepuk guru, mulai. Karena kita gak pengen anak kita pinter. Kita tidak kepingin anak kita terdidik, kita hanya mensekolahkan anak kita saja. Sehingga gurunya karena nanti takut dipenjarahkan, takut laporkan. Yang penting aku ngajar, aku itu bayaran mulai. On pinter, kon terdidik gak ngurus jari gurune. Salahnya siapa? Orang tua. Ketika dilapori anaknya dipukul gurunya, belani anaknya. Loh, tanyakan apa, kenapa alasannya kok dipukul anak saya? Oh, anaknya nakal. Ya senenono anakmu. Ngapunten niki cerita pribadi. Kula niki mokong biyen. Cilik iku wayahe ustate salat berjamaah, dulinan kan kipas baling-baling ya biyen. Kopi tak gawe dulinan. Lho asli niki. Gak tak tambahi, gak tak kurangi. Dan masya Allah sampai sekarang beliaunya masih hidup. Dan itu menjadi pelajaran penting buat saya sampai sekarang. Kayak uncal-uncalan pas kena baling-balingi ngenai sirai ustadz, subhanallah, refleks batal sholat. Padahal batalkan sholat wajib itu hukumnya haram. Refleks. Kenapa? Untuk mendidik. Ikut dikeplak. Padahal ngepuk sirai ini hasilnya boten oleh, gak oleh. Walaupun guru wong tua gak oleh. Tapi karena refleksnya mukul kepala, iku mulai duduk terus lapor, tambah wedi. Engko lek ngomong maneh kena tambahi maneng. Kenapa? Orang tua kita ndak kepingin anak kita ganggu orang sholat, kan salah. Gak wani lapor, justru tambah wedi. Gurune sing lapor tambahan. Dadi mulai ku tambah singitan jero kamar, gak wani metu. Padahal masih di jero kamar, lek ero ya tetep kena. Lek itulah pendidikan. Itu yang kita dapatkan dari zaman dahulu, tapi sekarang tidak ada. Sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad semakin akhir zaman ini semakin terkikis, mulai hilang. Bahkan sudah merasa hal-hal yang sepertinya dulu itu aneh sekarang biasa. Ya, yang dulu itu aneh sekarang biasa. Kalau dulu itu gak ketok arek cilik di masjid, sholat di masjid, lek gak ketok sholat mulai dikepuki, saiki nang di anakmu gak eru. Wong tuane dhewe gak eru anake nang ndi. Sing eru koncone nang ndi? Nang wifi. Kenapa? Gak ada pendidikan. Gak ada aturan jam, gak ada jam istirahat, jam tidur, gak ada. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, gurunya pokoknya ngajari, gak ngurus, yang penting anaknya ini pinter, terdidik atau tidak, gak peduli. Nah, karena itu harus kita rubah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita negara yang aman, negara yang tentram, damai, saling mensupport antara pemerintah dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada fitnah-fitnahnya. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dalam diri kita sehingga kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.